Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati, mari kita lanjutkan pembahasan kita dalam mata kuliah Negara dan Bangsa. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji pertumbuhan dan perkembangan negara dan bangsa. Selamat belajar, salam semangat. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tumbuhnya negara kebangsaan. Dalam konteks ini kita akan mengkaji bagaimana pemikiran Stephen Crosby yang dalam bukunya Sejarah Nasionalisme dapat saudara baca. Yang pertama, kata Stephen Crosby, faktor yang sangat menentukan dalam tumbuhnya negara kebangsaan adalah faktor waktu. Stephen Crosby menekankan faktor kedalaman waktu, di mana sebuah bangsa muncul karena suatu proses sejarah sebelumnya. Komunitas awal bersejarah ini merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pembentukan negara kebangsaan. Masa lalu, pengalaman hidup bersama pada masa lalu telah membentuk karakter bangsa pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Dalam konteks ini, Crosby memberi contoh kepada satu negara kebangsaan, yaitu UK atau Inggris. Negara Inggris muncul dari suatu komunitas Anglo, komunitas Saxon, komunitas bangsa Norman, Itali, yang berasal dari suku-suku kaum Latina dan Umbria. Sementara negara kebangsaan India muncul dari komunitas bangsa Arya, bangsa Dravida, dan lain-lain sebagainya. Kenangan akan kehidupan suku bangsa sebelum mereka telah membantu adanya sebuah proses pemahaman, proses penerimaan akan jati diri dan identitas sebelumnya. Baiklah saudara-saudara, mari kita lanjutkan pada aspek yang kedua. Crosby menyebut bahwa aspek yang kedua yang sangat penting dalam proses pembentukan nasionalisme adalah faktor kesadaran kolektif yang terakumulasi sehingga menjadi ingatan masa lalu. Eksistensi bangsa menurut Crosby terbentuk karena ingatan masa lalu mereka yang tinggal bersama-sama, memiliki kenangan bersama, memiliki pengalaman bersama, yang kemudian ditransmisikan kepada seluruh anggota komunitas melalui berbagai cara, misalnya mitos, cerita rakyat, melalui cerita-cerita sejarah, dan lain sebagainya. Ingatan tersebut akan membantu memberikan gambaran yang lebih konkret, membantu membentuk identitas seseorang terhadap dirinya sendiri. Tradisi untuk menyusun konsep diri yang dibagikan kepada orang melalui relasi ini dapat kita lihat dalam beberapa masyarakat baik di dunia barat maupun di dunia timur. Relasi misalnya tinggal pada tempat yang sama, berbicara dalam bahasa yang sama, dikenal dengan kesadaran kolektif. Kesadaran ini menjadi penting bagi sebuah masyarakat karena kesadaran ini akan memberikan sebuah penguatan terhadap identitas, penguatan terhadap keakuan daripada kelompok masyarakat yang lain. Baiklah saudara-saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pembentukan negara kebangsaan. Berikutnya, Crosby menyebut faktor wilayah sebagai suatu faktor terpenting. Dalam pandangan Crosby, penghuni sebuah lokasi tertentu akan memiliki pemahaman diri menjadi berelasi dengan penghuni-penghuni lainnya, sehingga dengan pemahaman diri tersebut maka akan hadir referensi terhadap lokasi tersebut.
Dengan demikian maka ruang di mana mereka tinggal akan memiliki makna bagi yang tinggal di tempat tersebut. Bangsa adalah suatu masyarakat yang dibentuk oleh kewilayahan dan diyakini akan bertahan seiring dengan perjalanan waktu. Ia merupakan relasi teritorial dari kesadaran diri kolektif terhadap durasi aktual maupun imajinasi. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan. Faktor berikutnya yang sangat menentukan dalam proses pembentukan negara kebangsaan menurut Stephen Crosby adalah faktor kelahiran. Kelahiran dalam suatu wilayah tertentu merupakan kriteria keanggotaan suatu bangsa. Keturunan pada wilayah suatu bangsa dan keturunan dari orang tua anggota bangsa merupakan esensi dari kekerabatan yang membentuk kebangsaan. Dapat disebutkan di sini contohnya adalah bangsa Jerman yang secara umum kita anggap sebagai keturunan bangsa Teutonik. Kemudian bangsa Inggris yang secara umum juga kita pahami sebagai keturunan bangsa Anglo-Saxon. Bangsa India yang kita pahami sebagai keturunan dari bangsa Arya dan bangsa Dravida. Bagaimana dengan bangsa Indonesia? Masyarakat kewilayahan bangsa menunjukkan suatu area familiaritas kebudayaan dan kesetiaan yang memungkinkan terbentuknya pemerintahan sendiri. Sebuah bangsa membutuhkan wilayah yang dilengkapi dengan perbatasan yang relatif luas atau membutuhkan gambaran-gambaran yang konkret dari teritori yang didiami. Negara mungkin secara bebas didefinisikan sebagai struktur melalui institusi yang mengaplikasikan kedaulatan atas wilayah tertentu dengan menggunakan hukum yang menghubungkan individu dalam wilayah tersebut satu dengan individu lainnya sebagai anggota negara. Dalam pandangan Crosby, penerapan kedaulatan melibatkan penyebarluasan hukum di seluruh wilayah yang dikendalikan oleh negara. Efektivitas pemerintahan suatu negara tergantung pada upaya untuk melakukan standarisasi. Standarisasi dilakukan dalam hampir seluruh aspek kehidupan. Misalnya dalam bidang komunikasi dengan menggunakan bahasa tertentu, tulisan, timbangan, mata uang, dan lain sebagainya. Kebijakan kebudayaan suatu negara seperti misalnya mengadopsi agama tertentu dan menyebarluaskan di seluruh wilayah yang dikuasainya akan memiliki kontribusi yang kuat terhadap homogenitas budaya dalam suatu teritori. Demikian saudara-saudara, kajian kita tentang pertumbuhan negara dan bangsa. Untuk lebih mendalam, saudara saya minta untuk membaca buku Stephen Crosby yang berjudul Sejarah Nasionalisme. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.